Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya ya guys. Nah, jadi pagi ini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang Vespanya udah pakai speedometer digital babon. Ini aku mau berbagi tips buat settingnya ya. Jadi biar untuk kecepatan atau speedometernya lebih akurat. Nah, untuk speedometer ini bisa disetting di bagian kayak full bensin, kecepatan KPJ-nya, terus di magnetnya juga bisa disetting ya. Nah, untuk pensettingannya sendiri langsung kita aja praktekin ya. Nah, jadi sebelumnya memang ini udah tak setting ya. Jadi ini mau tak setting ulang karena tadi habis dibongkar guys. Nih kecepatannya ini udah jarak tempuhnya udah segini ya. Nah, jadi untuk bukunya sendiri ini di manual settingnya kayak gini. Jadi yang pertama itu setting untuk kecepatan atau speedometernya ya. Nah, untuk setting kecepatan speedometernya itu kita ukur di bagian bannya ya. Jadi bentar kita ukur pakai meteran diameter lingkar bannya. Diameter lingkar ban ini kita ukur guys, ketemunya berapa. Karena di sini satuannya kan nanti ketemunya berapa cm ya. Nah, kemarin udah aku ukur, ketemunya itu 133 cm. Nah, cuman karena di sini pakainya mili, jadi dijadikan mili guys. Jadi 133 cm dijadikan mili, ketemunya 1330 mili senti milimeter ya maksudnya. Iya, itu intinya kayak gitu. Pokoknya kalau ketemunya 130 ya ketemunya 1300 kayak gitu guys. Nah, untuk settingan keduanya ini jumlah magnet. Jumlah magnetnya juga menentukan untuk akurasinya ya guys. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 yang mau kita pasang. Nah, untuk settingan ketiganya ini ada jumlah silindernya. Kalau di speedometer babon ini tersedianya itu 2 dan 4 silinder karena memang sebenarnya ini buat moge ya, motor-motor gede lah. Nah, untuk ampere bensinnya nanti kita setting juga pas ketemu bensin berada di tengah atau di bawah tangki. Oke, langsung aja kita ke settingnya langsung. Nah, jadi gini, sebelum kita setting kita matikan dulu ya. Jadi ribet ini guys. Ribetnya meganginnya nggak ada yang megangin. Jadi nah, di sini ini kan ada tombol guys. Ini ada tombol. Ini buat settingnya tombol ini ya. Nah, langsung aja kita praktekkan. Jadi kalau mau setting itu tekan tombol ini. Tekan tombol ini yang lama. Tekan dulu yang lama, lalu baru kita hidupkan kuncinya. Bentar ya guys, aku ini dulu. Aku taruh bentar HP-nya. Jadi yang intinya ini ditekan dulu baru kuncinya kita hidupkan. Bentar. Nah, ini posisinya kayak gini. Tekan terus kuncinya dihidupkan. Nah, nanti kita masuk di menu pertama guys. Nah, menu pertamanya seperti itu. Ini bekas settingan aku yang lama ya. Ini bekas settingan aku yang lama. Dan ini cara settingnya ketika pas lagi kedip-kedip kayak gini. Ini kita klik, jadi nanti ada rubah ya, bisa rubah ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini kan jadi angka 1, jadi angka 2, jadi angka 3, jadi angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik lagi ke 0. Nah, kayak gitu guys. Jadi posisi pas lagi kedip-kedip itu kita tekan, nanti ketemunya dia akan berubah. Nah, setelah ini kan udah tak tentukan ya, jadi ketemunya segini 1330.
Untuk ini untuk pertama itu speedometernya. Nah, kita tekan lama guys, sekitar 5 detik sampai 6 detikan lah. Kalau udah settingan pertama udah ditentukan seperti itu. Nah, untuk settingan keduanya itu ini ya, jumlah magnet. Ini karena aku memang pakainya satu magnet, ini udah tertulis satu magnet ya. Jadi kalau teman-teman beli itu biasanya itu dapat 2 magnet, cuman terserah teman-teman mau pakainya berapa magnet yang dipasang. Nah, ini ditentukan juga atau diklik juga ya. Nah, ini karena aku pakainya satu magnet, ya aku tulisnya satu magnet. Nah, kalau misalkan mau ganti 2 magnet, yaitu kita klik masuk ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini balik lagi ke satu karena aku pakainya satu magnet, kita pakai yang satu. Nah, langsung aja kita tekan lama lagi, masuk ke pengaturan yang nomor 3. Nah, ini udah masuk ke settingan nomor 3. Nah, untuk settingan nomor 3 ini jumlah silinder ya, jumlah silinder. Nah, untuk jumlah silinder ini sendiri ini pilihannya hanya ada 2 dan 4 silinder. Karena ini Vespa pakainya 1 silinder, kita pakai aja yang nomor 2. Oke, langsung lanjut ke settingan ke nomor 4. Nah, ini untuk settingan nomor 4. Ini untuk settingan nomor 4 itu untuk full bensin ya. Jadi untuk ampere bensin. Jadi untuk ampere bensin sendiri, cara settingnya gini guys. Ketika di tangki bensin itu ada lebih, maksudnya ketika pas bensin itu di tangki itu di atasnya tangki, jadi batas di atas tangki lah hampir full, itu kita pakainya nomor 3. Tapi ketika kita setting tapi bensinnya di bawah setengah dari tangki itu, kita pakainya yang nomor 2 guys. Biasa untuk pindah-pindahnya seperti ini. Ini ada tersedia 2 dan 3. Ini karena aku di atas di atas tangki, di dalam tangki itu di atas setengah ya, jadi aku kasih 3. Nah, setelah 3 kayak gini, langsung aja kita masuk ke selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini karena aku udah pernah jalan ini motor ini, settingan ketika histori kita jalan lah, kayak istilahnya udah berapa km. Ini aku baru 65 km karena baru kemarin tak pasang juga untuk modelnya ya, baru tak setting ini ketemunya 65 km, tapi udah biarin nggak tak rubah karena memang udah segini. Nah, kita langsung tekan agak lama lagi seperti tadi, otomatis nanti settingannya akan menyimpan sendiri guys. Oke, seperti itu ya guys. Jadi ini udah kesimpan, data yang tadi kita masukkan itu udah kesimpan. Ini 65 km lah, udah berarti jalan 65 km,2. Nah, di sini kan ada kode MPH ya guys. Nah, ada kode MPH seperti ini, kita rubah guys. Caranya tekan lama biar jadinya itu jangan MPH tapi KPC. Nah, KMH maksudnya ya, ini udah berubah KMH untuk kecepatannya. Nah, sekarang untuk settingannya udah selesai guys. Ini untuk settingan speedometernya ya, jadi biar akurasi atau pas speedometer jalan itu akurat. Jadi kemarin itu udah aku cobain ya sama GPS Ulysses, itu selisihnya cuma 1, bahkan dibilang hampir mirip. Jadi kalau di sini 50 km per jam, di GPS Ulysses itu 49, kadang juga 50 pas. Jadi hampir benar-benar mendekati akurasi. Seperti itu guys. Tapi kalau di sini yang kita nggak setting, ngaco pastinya guys.
pas pertama aku pasang ini nggak tak setting sama sekali, malah ini pelan banget. Di CPS Ulysses itu udah katakan udah lari 40 ya, di sini baru 20 ya, karena memang kita butuh penyesuaian dan settingnya itu berdasarkan diameter bannya ya dan jumlah magnet yang dipasang. Oke, seperti itu guys. Semoga membantu buat teman-teman yang udah pakai speedometer digital babon ya. Biar lebih akurasi lagi, silahkan di setting lagi untuk speedometernya. Nah, nanti kita coba pas malam-malam untuk semua indikatornya udah nyala semua apa belum. Kalau untuk indikator ini nyala semua ya guys. Nanti kita coba juga indikator gear, indikator yang lain, gear sama ini ya, sama kecepatannya nanti kita ketika pas vlog di jalan aja. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga membantu buat teman-teman yang lagi cari-cari setting buat speedometer babon. Nah, ini untuk settingannya sendiri bukan hanya buat Vespa, jadi bisa buat Jepangan atau motor apapun, yang penting kita sesuaikan diameter bannya. Kalau buat Jepangan pasti diameternya lebih besar dan settingannya pasti berbeda ininya ya, maksudnya berbeda diameternya. Jadi kalau untuk diameter yang lebih besar dipasang ke Vespa yang jelas nggak akurat, tapi kalau udah kita sesuaikan pastinya ketemu akurat. Oke, seperti itu dulu video dari aku, semoga membantu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.